Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hingga detik ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini untuk menghadiri acara akad nikah dari ananda kita tercinta, yakni Ananda Ziyadi dengan Ananda Mia. Kedua kalinya sholawat serta salam tidak lupa pula kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau kita semua dapat menikmati Islam yang begitu indah, karena Nabi Muhammad telah membawa umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Hadirin yang dimuliakan Allah, di hadapan kita saat ini telah duduk seorang laki-laki gagah, seorang laki-laki soleh yang insya Allah amanah dan bertanggung jawab untuk keluarganya. Ia bernama Ahmad Ziyadi Khairi. Ia merupakan putra kedua buah hati dari pasangan Bapak Haji Muhammad Hasbi SAG dengan Ibu Afifatul Wazni SPDI, yang insya Allah sesaat lagi akan mempersunting wanita putri kita tercinta, yakni Ananda Riri Rahmiati atau Ananda Mia, yang merupakan putri kedua buah hati dari pasangan Bapak Haji Muhammad Siddiq SPDI dengan ibunda Ibu Hajah Zakia Mustafa SPDI. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk lebih khusyuk dan tawadhunya acara akad nikah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Taqwa Hikmatullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan telah dilantunkannya ayat suci Al-Quran tadi, maka akan menambah khusyuk dan tawadhu kita, baik yang membaca, kita yang mendengarkan, wabil khusus untuk kedua calon mempelai yang akan melangsungkan akad nikah. Hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan khutbah nikah yang akan dirangkaikan dengan penyampaian nasihat perkawinan yang dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tuanku Haji Munajib Khobar. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره
وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال أيما شاب تزوج أتى شيطانه قال إلي وإنه سمة مني وقال تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الظالمين ولا الزواقات وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال Al-Mukarram para guru segenap saksi nikah yang sangat terhormati, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Al-Aziziyah yang sama-sama terhormati, Al-Mukarram para tamu undangan segenap saksi nikah yang sangat-sangat berbahagia, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Gunung Sari yang saya hormati, kedua calon mempelai bersama keluarga besar masing-masing yang sangat berbahagia pada kesempatan ini. Kita patut berbangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri keluarga dalam rangka singkat akan nikah yang insyaAllah sebentar lagi akan berlangsung antara wali dan calon mempelai laki-laki. Mudah-mudahan hadirat kita tercatat sebagai amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pula hadirat kita yang mendoakan kedua mempelai nanti jadikan menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Kedua, kita bersalawat bagi Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kita cinta kepada beliau. Mudah-mudahan dengan salawat kepada beliau ini segala permasalahan hidup bisa teratasi, semua hajat hidup bisa kita selesaikan dan kita penuhi. Dan yang paling penting adalah problematika kita hingga nanti dapat diselesaikan oleh syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, karena ini bertepatan juga dengan milad 39 Pondok Pesantren Al-Aziziyah terdapat selama, dan kebetulan juga ini besok kami dulu bahwa kita juga patut statement yang indah-indah buat para guru sebagai tanda bahwa kita menghargai jasa para guru. Dan kalau yang ingat ya, antara kedua orang tua daripada kedua calon mempelai ini gabungan antara nama dua alama, artinya gabungan dua nama yang berkumpul pada seorang ulama besar ahli Al-Quran hadis, yaitu Hasbi As-Siddiqi. Hasbi As-Siddiqi ini ahli Quran dan hadis,
Beliau itu sangat-sangat alim dalam ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, tapi beliau belum berhaji. Pada waktu dia akan berangkat berhaji, tengah perjalanan beliau wafat. Kitab-kitab dan buku beliau tersebar di dunia pendidikan Islam. Hasbi As-Siddiqi ini mudah-mudahan gabungan daripada nama orang tua mempelai laki-laki dan orang tua mempelai perempuan akan melahirkan Hasbi As-Siddiqi As-Siddiqi abad milenial yang termasuk Gen Z. Jadi kita ucapkan selamat kepada kedua calon mempelai, berbahagialah kalian. Karena apa? Pernikahan bukan menambah beban, tapi justru akan meringankan beban. Kita harus merubah mindset. Kalau selama ini pernikahan dianggap sebagai beban, padahal Allah sudah lama sekali memberikan firman-Nya seperti dibaca tadi itu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di sini Allah menyatakan dengan al-mukhaffafah min as-saqilah. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kuasa Allah al-khalaqalakum, asalnya annahu khalaqalakum, tapi sengaja Allah mempergunakan al-mukhaffafah min as-saqilah untuk memberikan pengertian kepada kita bahwa kehadiran seorang istri di rumah seorang laki-laki bukan beban, tapi justru akan mempermudah, akan meringankan beban, Itu isyarat daripada al-mukhaffafah min as-saqilah ini. Kemudian al-khalaqa, tapi khalaqa fi'il madhi. Kemudian ikut lagi dengan waja'ala, menjadikan. Jadi di sini taskunu pakai fi'il mudhari tufidu istifron. Artinya ketika Allah telah menjadikan seorang perempuan menjadi istri daripada seorang laki-laki, maka kehadiran seorang perempuan adalah meringankan beban dari laki-laki yang tadinya ketika senior tidak ada istri, cuci pakaian sendiri, masak-masak sendiri, tidur juga sendiri. Kadang-kadang kalau gatel yang menggarukkan kaki yang gatel adalah sendiri. Tapi ketika ada seorang istri, tidak lagi lakukan itu yang menggaruk supaya gatel adalah istri. Ini artinya kan meringankan beban. Benar perkataan al-mukhaffafah min as-saqilah itu. Begitu juga para ibu-ibu, kehadiran seorang suami bukan beban bagi ibu-ibu, tetapi adalah merupakan peringan beban. Pertama sekali, ketika sebelum punya suami banyak yang dipikirkan, akan dapat jodohkah saya ini ya? Katanya berpikir, akan dapat jodohkah saya ini ya? Sehingga ada fase-fase, sehingga dengan demikian begitu dapat jodoh, tinggal dia berpikir bisa melahirkan saya enggak, saya bisa melahirkan enggak. Begitu dia melahirkan, sempurnalah saya menjadi perempuan. Ternyata saya bisa melahirkan umat Muhammad, ternyata saya bisa melahirkan hamba Allah, ternyata saya bisa melahirkan umat manusia yang akan berbanyak umat Muhammad. Ini adalah merupakan suatu momen-momen yang sangat sakral, yang suci bagi seorang perempuan, sehingga demikian kehadirannya bukan beban bagi suami, dan kehadirannya juga adalah merupakan suatu pelapak jalan menuju surga. Sehingga nanti kalau sudah lewat dijadikan sebagai pasangan, kemudian mawaddah warahmah sudah bisa terbangun, keluarga sakinah pun akan abadi, akan abadi. Kenapa hal ini perlu terus dibaca oleh para qari'an? Karena kita lihat fenomena sekarang ini, mohon maaf Bapak Ibu, banyak perempuan-perempuan kita yang sedikit saja permasalahan hidup dalam rumah tangga ingin lalu pisah, ingin bercerai, minta cerai. Padahal sekali saja dia minta cerai dari suaminya dengan alasan yang tidak, maka itu haram Allah wa nahurfal jannah. Sekali saja. Kalau 2 kali tambah lagi, 3 kali tambah lagi, apalagi berulang-ulang. Kadang-kadang sehari sampai 120 kali dia minta cerai dari suaminya gara-gara
kabar-kabar yang tidak benar, menganggap suaminya berselingkuh, akhirnya dia tidak cerai terus. Seolah-olah status janda itu lebih ringan daripada api neraka. Seolah-olah status janda itu lebih hebat daripada masuk surga. Padahal bau surga yang perjalanan 500 tahun bisa tercium, tapi mencium baunya saja tidak bisa oleh seorang perempuan yang minta cerai daripada suaminya. Nah, oleh sebab itu, seandainya rumah tangga kita mungkin saja potensial mendatangkan dosa-dosa karena suami tak bisa menjalankan hak kewajiban sebagai suami, istri juga tidak bisa menjalankan hak kewajiban sebagai istri. Tetapi kalau dibandingkan dengan haram Allah al-Qur'an jannah ini masih lebih kecil berdosa dalam rumah tangga itu daripada berdosa sebenarnya. Kenapa? Kalau dia tidak tobat betul setelah dia jadi janda akibat daripada minta cerainya itu, maka haram mencium bau surga akan memasukinya lebih berat karena ia merupakan kias awal. Nah, kecuali kalau dia melalui proses yang sudah dijabarkan dalam Al-Quran, insya Allah kalau itu dilakoni, niscaya lepaslah dia daripada abdul halal Allah. Tetapi insya Allah kedua putra putri kita ini basis pendidikan yang sangat luar biasa dan satu pesantren yang sama-sama mengkaji Al-Quran, bukan saja mengkaji tapi memahami, maka nanti tinggal diamalkan dalam kehidupan rumah tangga, maka keluarga sakinah mawaddah warahmah itu akan segera bisa dibangun. Apalagi dengan hadirnya para ulama kita, para sahabat dan kerabat kita memanjatkan doa nanti, itu akan menambah keyakinan. Memang doa itu segalanya, doa itu segalanya. Sampai ada ini apakah masih kontroversi atau tidak yang mengatakan apa katanya itu, katakan bahwa tidak ada yang bisa merubah akan kadar-kadar Allah kecuali doa. La yarudul qada illa doa. Ini tapi masih diperselisihkan oleh para ulama apakah benar atau tidak. Kalau saya dengan husnuzon, ini adalah merupakan suatu yang memang benar. Artinya apa? Maka kita suruh banyak-banyak berdoa. Itu sebabnya maka ketika nanti para suami dan istri mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya, ya kembali saja kepada Allah. Karena semua berasal dari Allah dan Allah SWT yang akan menyelesaikannya. Banyak-banyak berdoa. Tadi kita berbicara yang Al-Quran, ternyata manusia itu tidak akan bisa sukses kalau hanya mengandalkan prestasi. Tetapi ternyata yang bisa meraih sukses adalah orang-orang yang pasrah total kepada Allah setelah dia berdoa. Sehingga apapun prestasi yang kita raih di dunia ini, jangan pernah anggap sebagai prestasi kita sendiri, tetapi semua merupakan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berjadilah kalian anak-anakku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali apapun kita lakukan ada diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa, diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Biasanya ketika mulai nanti ya, mulai malam pertamanya jangan lupa doa. Imam Ghazali ketika dimulai pengajian pertama itu dia wudhu dulu. Setelah dia wudhu dia salat 2 rakaat yang disebutkan salat Hamzah. Barulah dia berhadapan dengan istrinya mulai dari atas terus ke bawah, itu namanya tanazul. Kalau dari bawah ke atas namanya taraki. Ini kalau tawas yang paham tanazul taraki itu ya. Insyaallah. Mari kita tanazul. Al-Karamu para penduduk para ustaz bapak-bapak saudara-saudara sekalian kita hormat, ini yang bisa saya dari kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesilapan dan aku berkata astagfirullahaladzim li wa lakum lisa'il muslimin sunnah wal mu'minin wal ahya'i Muhammad uzawwidukum ala ma amara bil insafi bil ma'ruf wa tasrih ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur agung apresiasi yang terkait kepada Al-Mukarram Dr. Dr. Haji Muhaji Khalid atas nasihatnya. Semoga mampu menjadi fondasi yang kuat bagi calon mempelai dalam membangun keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya,
ada 3 perkara yang Allah wajibkan beri pertolongan. Yang pertama, mujahid di jalan Allah. Yang kedua adalah orang-orang atau hamba sahaya yang menunaikan perjanjian. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang menikah demi menjaga kehormatan. Semoga kedua calon mempelai dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin berbahagia, kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi ijab kabul antara calon mempelai pria yakni Ananda Ahmad Ziyadi Khairi dengan wali nikah yang merupakan ayah kandung dari Ananda Riri Rahmiati yakni Bapak Haji Muhammad Siddiq SPDI yang akan dipandu oleh Kepala KUA Kecamatan Gunung Sari. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbuhu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbuhu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan azimi Bapak Bupati dan Habib, yang sama-sama kami hormati dan azimi Bapak Guru Fatul Hafiz Al-Hafiz dan dari para pembantu dan Bapak Guru Abdul Rahman tidak ada disebutkan satu persatu namanya kepada kita sahabat kita kami yang sama-sama kami hormati para ulama tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa Gunung Sari yang menghormati, para kadus, para RT, para guru ngaji yang menghormati, tentunya para satris yang menghormati, tak lupa kedua besar kami baik dari Sekol maupun dari Pondok Pesantren Al-Hidayah. Ini perpaduan dua keluarga yang sudah keluarga akan menjadi satu kembali. Alhamdulillah yang sama dilakukan. Kedua murid tentunya yang berbahagia yang terhormati, singkatnya hadirin wal hadirat sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kaum kedua murid, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Hari ini hari Ahad tanggal 24 November 2024 yang bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang akan masuk ke ijab kabul, yaitu Ahmad Ziyadi Khairi putra tercinta dari Bapak Muhammad Asfi dan Ibu Abatul Wadni yang lama di Sekol 1 Desa Aidari Kecamatan Batu Mulia, yang insya Allah akan bersusun saudari Riri Rahmiyati binti Bapak Haji Muhammad Siddiq SPDI dan Ibu Hajar Zakia Mustafa SPDI yang lama di Dusun Kampek Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari, yang insya Allah yang sebagai wali nikah yaitu Bapak Haji Muhammad Siddiq SPDI, orang tua berkata seperti Riri Rahmawati. Mas kawin yang minta Allah beri pertolongan yaitu berupa seperangkat pakaian sholat dan emas seberat 21 gram. Saksi tercatat pada pernikahan ini yaitu Bapak Rizalul Akmal AMA dan Bapak Fawas Mustafa SAI MAI. Demikian saya sampaikan serta penulisan kepada Rasulullah Kecamatan Gunung Sari untuk imam. Namun sebelum menjadi kabul, mari kita bersama-sama membacakan thayyibah yang diawali dengan bismillah sudah sahabat dan istighfar Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Ziyadi Khairi, saya nikahkan engkau Ahmad Ziyadi Khairi, saya nikahkan engkau dengan anak saya Lili Rahmiyati dengan mas kawin 21 gram emas dan seperangkat pakaian sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lili Rahmiyati dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kami silakan kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhajiri Ismail untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.